lembaga pendidikan kita. Nah, bengek non bukan. Tuh, iya enggak yang dirasakan ibu-ibu dulu? Iya. Bantah tunjuk jaro beda pendapat mentang pimpinan, melawan data. Tuh, pelai pinah dia. Ya, baik macam-macam. Jadi dia harus satu macam. Sehingga warga belajar tidak pernah kreatif, tidak pernah produktif dan inovatif untuk menghasilkan sesuatu yang baru. Kemudian yang keempat adalah pendekatan birokratik, sangat birokrasi, berbelit-belit, menyenal sebuah urusan sampai hana jadi. Tuh, sangat birokratik. Berikutnya adalah pengorganisasian yang hierarkis. Artinya apa? Kalau untuk jadi pimpinan, masa kerja, golongan. Walaupun tidak pintar, tidak apa-apa. Yang penting 4A. Masya Allah. Tapi kita runut bagaimana beliau mendapatkan posisi 4A. Kadang-kadang kertas-kertas lain dia pakai. Kajuk beliau hantai warna itu. Lalu ini persis Nagabonar di Medan. Tidak pernah berjuang, tidak pernah berperang, tapi langsung jadi jenderal. Ini kan cecak lagak buaya. Baru jatahnya golongan barangkali mohon maaf 3A, langsung 4A. Tidak ada proses akademik. Inilah persoalan yang terjadi. Kalau kita kaji secara akademik, seharusnya lembaga pendidikan adalah lembaga riset yang harus menemukan. Satu temuan ilmiah pun tidak ada. Kok bisa 4A? Aneh kan? Tapi Bapak dan Ibu tidak ada begitu. Di tempat lain maksud saya. Di sini pintar semua kok. Jadi pangkat jenderal berpikir kopral. Sehingga orang-orang seperti inilah yang mendapat kesempatan selalu jadi pimpinan. Paham Bu? Pendekatan birokratik, kemudian pengorganisasian yang jelas. Nah, bagaimana karena yang mana? Baik. Kemudian adalah mengarahkan. Berikutnya adalah dikontrol dan diatur. Mulai di sekolah mental siap, gerak, lipat tangan, gerak, mbak mumet, gerak. Iya enggak kira-kira? Itu sampai ke kursus dulu. Jadi kalau ada di kelas anak-anak kita yang tidak bergerak, yang tidak bertanya, yang tidak protes pembelajaran ibu, itulah siswa yang sukses. Kepada saya itu takut semua anak-anak itu. Saya akan guru senior. Iya enggak? Seakan-akan jalannya diatur sedemikian rupa. Nah, itulah yang baru bagus sekali. Jelas gak kira-kira? Ah, itu diatur, kemudian dikontrol sedemikian rupa. Jadi kalau ada guru sedikit mau berkarya, mau berinovasi, berinovatif, mau melakukan penelitian, ini dianggap nyeleneh. Kata oke kamu gede. Kamu KHS-nya mana lagi-laginya? Iya enggak kira-kira? Jadi lantaran tadi lagi teori zaman contoh kalau zaman dahulu. Saya pernah dilatih dulu. Itu karena dikontrol dan diatur oleh pusat sedemikian rupa, sehingga jadi pembelajaran di Indonesia begitu amat nyeleneh. Kita dikontrol oleh jamu. Tiap gerak, lipat tangan, gerak, movement, gerak. Nah, ini kajian itu hari ini penting nih. Kamu dengar semua ya. Nah, ini ibu-ibu ya. Ini kerbau, Pak Mandi, kamu dan besar, kerbau. Lalu dia dipikir, barulah akhirnya aku kumpul kerbau. Ini pendidikan yang dikontrol. Apa yang terjadi hari ini, Bu? Gelarnya luar biasa panjang, tapi perilakunya tidak ubah seperti itu. Gitu? Kita kasih uang, disuruh kasih ke sama tiga, insya Allah beliau kasih untuk beliau sendiri. Ya. Ini kerbau Pak Madi gemuk dan besar. Kerbau Pak Madi tidak ikut. Kalau saya protes, kenapa saya tidak diajarkan dengan ini Teguh Umar? Teguh Umar pahlawan revolusi. Teguh Umar ditembak Belanda. Teguh Umar bela negara. Terus kening anak bertanya, dia pulang ke rumah. Mungkin Khairul ini pulang ke rumah. Dia tanya dengan ibundanya, "Ma, tadi Pak guru saya kan, Bu guru saya ngajar kepada saya, katanya ini Teguh Umar itu pahlawan." Karena orang jeram mandu. Wate kami langkatonya ci awaknya mandu. Paham maksud saya, Bu? Sekarang tidak boleh lagi. Orang-orang yang diberikan kesempatan karena memang ahli dia pada bidang yang dia geluti. Jelas? Berikutnya adalah pengorganisasian yang setara.
Kedudukan rekan guru di lembaga pendidikan sama dengan pimpinan sekolah. Jadi tidak ada top down, tidak ada warna perintah, yang ada adalah button up secara bersama-sama. Termasuk dalam hal ini, hari ini saya bukanlah penceramah tunggal, saya hanya sebagai fasilitator yang memimpin dan mengarahkan, sehingga ibulah yang menemukan pada prinsipnya. Oleh karenanya di lembaga pendidikan, kepala sekolah hanya semacam ketua kelompok, Bu. Jadi bukan raja kecil yang bisa berbuat semena-mena. Kalimat akhir adalah, kalau belum ada keputusan musyawarah dari lembaga pendidikan, maka dianggap tidak sah keputusan itu. Jelas? Jelas? Oke. Berikutnya adalah memfasilitasi sebagai penghubung saja, ya, atau yang memfasilitasi itu disebut dengan fasilitator namanya. Jadi kepala sekolah berperan sebagai